memperhatikan tata kramanya ya. Kalau gitu saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Habib Hussein Jaafar selaku pemilik dan fasilitator Rumah Cahaya. Yang terhormat Mbak Sukaina SAG selaku Kepala Rumah Cahaya. Yang terhormat Mbak Faras Amdiar MSc, MSI Psikolog selaku narasumber. Yang terhormat Mbak Ratu Faja Dewi, MSI Psikolog, selaku moderator, serta yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Nah, tema webinar malam hari ini adalah Marriage is Scary, perspektif psikolog tentang ketakutan dalam komitmen bersama narasumber spesial kita yang merupakan psikolog klinis dan CEO founder arsanara.id, yaitu Mbak Faras Muhdiar, dan juga moderator kami, Mbak Ratu Faja Dewi. Sebelum mengawali webinar malam hari ini, perkenalkan saya Jamila selaku MC malam hari ini untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi dan yang berupa sharing dan tanya jawab, yang terakhir itu penutup. Maka dari itu, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk memulai acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah Mbak Aca dan Mbak Farasnya sudah hadir? Hadir, Mbak Mila. Halo Mbak Aca. Hai, Mbak. Oke, halo Mbak Faras, apa kabar? Halo, Alhamdulillah sehat. Halo, Mbak Alhamdulillah. Farah. Salam kenal ya, Mbak. Salam kenal juga semuanya. Oke, gimana untuk Mbak Aca dan Mbak Faras sudah siap? Sudah, insya Allah, Mbak. Oke, kalau gitu untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak Jamila. Iya, selamat malam, Mbak Haina, selaku pengelola dari Rumah Cahaya. Khususnya, saya ingin ucapkan selamat malam kepada narasumber kita hari ini, Mbak Faras Afifah Muhdiar, MSc MPC Psikolog. Nah, selamat datang Mbak Faras di Rumah Cahaya ini, webinar yang rutin dilakukan setiap Jumat malam, gitu ya. Alhamdulillah, hari ini kita memiliki kesempatan untuk melakukan sesi webinar dengan Mbak Faras. Izinkan saya untuk membacakan dulu mungkin ya CV atau latar belakang dari Mbak. Ya, teman-teman semua, jadi narasumber kita hari ini, beliau adalah Mbak Faras Ahmudiar, MSc MPC Psikolog, yang merupakan Chief of Business Development dan Co-founder dari Arsanara Development Partner, merupakan psikolog klinis juga, konten creator juga di Instagram pribadinya, dan juga ibu dari satu orang anak. Nah, pendidikannya Mbak Faras ini lulusan S1 Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia, lalu Master of Science in Development Disorder and Clinical Practice dari University of York, UK. Dan S2-nya Magister Psikologi Profesi Klinis Anak di Universitas Indonesia dari UI gitu ya. Lalu topik keahlian yang Mbak Faras ini cukup banyak nih. Dari lingkup keluarga, pernikahan, pengasuhan dan stimulasi anak, Islam parenting, kesehatan mental dan pengembangan diri juga dan lainnya. Baik, barangkali itu secara singkat latar belakang dari narasumber kita hari ini. Gitu. Oke, Mbak Faras gimana? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi kita yang hari ini sangat menarik ya, yaitu Marriage is Scary, pandangan psikolog terhadap komitmen. Gitu. Gimana Mbak Faras, apakah sudah siap? Sudah siap. Sudah siap, Alhamdulillah. Oke, kalau gitu mungkin tanpa berlama-lama, teman-teman semuanya kita siap-siap untuk memperhatikan, untuk belajar bersama. Dengan Mbak Faras, silahkan boleh dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Semoga masih kondusif ya di Jumat malam. Mungkin ada sisa-sisa energi ya habis beraktivitas seminggu penuh ini. Semoga masih cukup kondusif supaya kita bisa
belajar dan berdiskusi bersama-sama. Saya mau coba share screen dulu. Udah kelihatan ya? Iya, sudah kelihatan, Mbak. Oke, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Farah, saya ibu dari satu orang anak, usianya 5 tahun, sudah menikah juga, belum lama sih ya, menikahnya baru 6,5 tahun. Selain tadi pendidikan-pendidikan formal, saya juga mengikuti salah satu training untuk menjadi konselor pranikah dan pernikahan, namanya Prepare Enrich, dan rutin ya melakukan konseling pranikah, jadi cukup sering ketemu sama teman-teman yang mau menikah gitu. Nah, tapi kan topiknya marriage is scary gitu ya. Ini kayaknya term yang lagi populer di sosial media. Jadi mungkin saya mau dengar dulu dong dari teman-teman semua, apa sih yang kayaknya menyeramkan, yang jadi momok dari pernikahan tuh apa sih? Boleh tulis di chat. Setuju nggak kalau pernikahan itu menyeramkan atau ada yang tidak setuju? Oke, takut sama apa KDRT, komunikasi yang jelek, takut lama-lama berubah, oke, takut kehilangan diri, perselingkuhan dan ekonomi, takut salah pilih orang. Wah, aktif sekali nih pesertanya, seneng deh. Takut tidak terima, nggak bisa menerima maksudnya ya pasangannya gitu ya. Takut keluarga pasangan nggak bisa menerima kita. Oke, banyak sekali insight menarik. Takut karena lihat sekitar, takut tidak dicintai. Saya tim yang percaya kalau pernikahan itu menyenangkan, tapi ada ketakutan sendiri, takut nggak bisa jadi yang terbaik buat pasangan. Oke, takut banyak hal soalnya dari keluarga broken. Oke, perselingkuhan lagi, takut sama kelakuan diri sendiri, takut mertua. Oke, pada dengar dari mana sih kalau teman-teman yang belum nikah? Ini kebanyakan udah menikah atau belum? Kalau belum nikah, terus ketakutan-ketakutan tersebut datangnya dari manakah? Apakah dari pengalaman pribadi, dari pengalaman kakak, atau dari pengalaman teman, atau dari sosmed, lingkungan sekitar, sosmed, keluarga, pengalaman teman, pernah deket sama orang? Oke. Oke. Siap, kita lanjutin ya. Jadi penting ya buat kita tahu kalau kita bilang, "Duh, aku takut nikah." Pertanyaan pertamanya yang teman-teman harus tanyakan ke diri sendiri adalah takutnya tuh apa? Apa yang ditakutin, apa yang dikhawatirkan. Ya, kita akan bahas hari ini. Nah, ini beberapa omongan-omongan orang di sosial media, mungkin mirip-mirip sama yang tadi teman-teman bilang ya. Ada yang bilang takut. Yang tadi nggak ketemu nih, nggak kedengeran soal biaya. Saya juga sering dengar tuh biaya pernikahan, uang sekolah anak mahal, gitu-gitu ya. Mungkin itu bikin khawatir juga, gitu. Terus biasanya ketakutan akan pernikahan tuh kalau saya mengobservasi ya, sering muncul ketika ada pasangan yang kayak relationship couple goals terus tiba-tiba bercerai, tiba-tiba ada yang selingkuh, KDRT dan lain-lain. Biasanya orang-orang pada bilang tuh takut nikah, takut nikah. Mungkin relate juga sama kondisi teman-teman. Jadi banyak faktor yang bikin orang punya kecemasan untuk menikah. Nomor satu mungkin memang pengalaman traumatis ya. Tadi ada yang bilang ya, mungkin lahir dari dibesarkan oleh orang tua yang hubungan pernikahannya tidak baik gitu ya, entah bercerai atau justru kenapa nggak cerai-cerai sih orang tuaku, itu juga banyak saya temui ya, justru udah tahu orang tuanya komunikasinya nggak sehat tapi tetap menikah, sehingga mungkin ada perasaan ya kalau gitu nggak usah nikah daripada nikah itu menderita gitu. Itu sering aku dengar di ruang praktek juga. Tuntutan finansial karena tidak bisa dipungkiri sekarang semuanya mahal, apalagi kalau kalau merasa kalau mau nikah harus sudah punya rumah dulu, ya buat punya rumahnya aja mungkin perlu nabung berapa puluh tahun ya, kayaknya banyak banget yang harus disiapkan gitu. Ekspektasi sosial mungkin mendapatkan ekspektasi dari lingkungan untuk punya pernikahan yang bagus dengan banyak pesan-pesan dari semua orang, dari keluarga, kayaknya susah banget gitu ya, atau memang belum siap secara psikologis, ngerasa masih banyak PR-PR yang harus dituntaskan gitu. Kalau udah banyak belajar tentang kesehatan mental, mungkin ini yang dirasakan. Ih, aku aja belum selesai gitu sama PR-PR pribadiku. Kau udah nikah aja, mungkin itu. Atau ragu sama pasangannya. Mungkin ada di sini yang udah punya pasangan tapi aduh kayaknya dia nggak bisa dia jadi suami atau jadi istriku gitu. Itu juga mungkin bisa melandasi kecemasannya. Plus tentu narasi di media sosial ya. Tapi ini hati-hati nih karena kita punya bias gitu, dan
Orang-orang yang membagikan pengalaman di sosmed itu biasanya antara yang kelihatan gagal banget gitu ya, sehingga terblow up beritanya, atau yang happy banget, happy-nya nggak realistis gitu. Nah itu hati-hati karena itu sebenarnya tidak menggambarkan populasi yang seutuhnya ya teman-teman ya. Kebanyakan orang tuh pernikahannya mungkin biasa-biasa aja gitu, dibilang sempurna enggak, dibilang bermasalah juga enggak, ya udah ada baik, ada pahitnya, ada manisnya. Tapi orang-orang yang tipikal itu, yang rata-rata itu yang nggak terlalu kelihatan di sosmed mungkin. Karena kan orang nggak cerita ya soal pengalaman pribadinya pernikahan, itu jarang sebenarnya orang yang cerita. Yang cerita biasanya kalau lagi berantem, berantem yang parah banget gitu, atau kalau lagi honeymoon period gitu, lagi baru pasangan yang baru nikah, mungkin banyak foto-foto berdua gitu. Jadi hati-hati harus dibedakan yang mana yang fakta, yang mana yang asumsi, yang mana yang cuma yang beneran realita, yang mana yang cuma kelihatan di permukaannya aja supaya nggak salah mengambil keputusan gitu. Nah, sebenarnya nggak usah nggak usah takut nikah sebenarnya karena kalau pernikahannya itu sehat dan baik, riset menunjukkan bahwa justru pernikahan bisa mendatangkan banyak sekali dampak positif. Ini kita belum ngomongin dari segi agama, gitu ya. Kalau kalau agama pasti kebanyakan agama juga sangat mendorong pernikahan. Kalau di agama Islam pernikahan itu salah satu ibadah terbesar gitu ya. Jadi niat nikahnya ya karena juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mau beribadah gitu kalau dari sudut pandang agama. Tapi di luar itu juga buat kesehatan fisik. Terutama kalau laki-laki ini banyak banget yang riset yang bilang laki-laki tuh kalau habis menikah lebih sehat, lebih punya tujuan hidup, lebih happy gitu ya. Kalau perempuan kayaknya tergantung konteksnya, tergantung hubungannya seperti apa gitu. Tapi pernikahan yang baik itu seharusnya membuat kita lebih bahagia. Kenapa? Karena kita punya support system tambahan yang kita pilih sendiri. Kalau orang tua, kakak, ibu, adik, kakak, mungkin ada yang beruntung dilahirkan oleh keluarga yang bisa jadi support system yang baik. Tapi mungkin juga tidak. Itu nggak bisa kita pilih. Maaf ya kalau berisik tiba-tiba ada tukang itu kita nggak bisa pilih. Gitu. Tapi kalau pasangan dan nanti anak-anak kita itu sesuatu yang kita masih bisa usahakan gitu. Pasangan kita adalah orang yang akan jadi teman ngobrol kita, yang akan jadi support system kita mungkin berpuluh-puluh tahun ke depan. Jadi itu pertanyaannya kalau punya pasangan gitu ya dan memutuskan mau menikah atau tidak dengan dia ya dia gimana dia membuat teman-teman merasa didukung atau tidak gitu. Terus pernikahan juga bisa berdampak positif terhadap stabilitas finansial kalau menurut Risa. Iya, mungkin setelah menikah, apalagi kalau udah punya anak, maaf banget kan tiba-tiba ada traktor dong di depan ruangan, di depan rumah saya. Semoga nggak kedengeran. Stabilitas finansial tuh ya mungkin tadi pengeluarannya lebih besar, tapi apa? Misalnya jadi ada tujuan finansial yang jelas. Kalau belum nikah, ini pengalaman saya pribadi ya, mungkin kalau punya uang pun kayak ya udahlah jalan-jalan, misalnya ya beli-beli barang sesuatu. Tapi kalau udah menikah jadi ada goal yang lebih jelas, sehingga jadi goal menabungnya juga jadi lebih disiplin mungkin gitu ya. Terus ada alasan juga gitu loh, duitnya mau dipakai buat apa? Oh iya, aku punya mimpi yang mau dilakukan bersama keluarga, bersama pasangan, bersama anak. Jadi lebih meaningful. Buat perkembangan diri juga, ya, jadi lebih bertanggung jawab gitu kan. Sesimpel nih, kalau saya ya, sejak punya anak ya nggak bisa ya bangun sesuka hati, mau bangun siang-siang ya nggak bisa gitu. Mau ngikutin mood, kalau pas single mungkin masih bisa ya, aduh hari ini males lah apa-ngapain dulu lah, mau nonton aja seharian, bisa terjadi. Tapi kalau udah jadi ibu, ya nggak bisa orang anaknya, kalau nggak diurusin nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Jadi mau nggak mau kita berkembang jadi orang yang lebih baik, lebih dewasa gitu. Dan pernikahan yang sehat juga bisa membantu memberikan arah kayak jangkar gitu ya, kayak ada jangkarnya. Kita mau kemana-mana tuh kita tahu nanti endingnya akan apa. Itu menyenangkan sekali rasanya gitu. Tapi tentu kalau syaratnya, kalau pernikahan yang sehat. Kalau pernikahan yang nggak sehat, ya tentu malah akan mendatangkan banyak sekali masalah gitu. Oke, nah ini beberapa mitos dan fakta terkait pernikahan. Supaya realistis, kita perlu tahu dulu bahwa pernikahan itu tuh faktanya seperti apa. Gitu. Yang pertama, pernikahan akan membuat saya jadi lebih utuh dan bahagia. Setengah tambah setengah sama dengan satu. Mungkin dulu ada yang pernah dengar ya, ada orang yang ngomongnya kayak gitu. Gitu.
Tapi faktanya enggak, pernikahan yang sehat itu tuh utamanya menyatukan dua orang yang sudah utuh, yang udah selesai. Jadi ada satu sama dengan dua, bukan ini setengah, terus jadi satu gitu. Jadi jangan mulai pernikahan dengan kayak, duh, aku nggak bahagia nih, banyak, aku bingung nih mau ngapain lagi, udah deh nikah aja deh gitu. Enggak kayak gitu, karena nanti akan mendatangkan banyak masalah. Gitu. Terus pernikahan akan menyelesaikan masalah-masalah hidup saya dengan pasangan. Nih buat yang pacaran ya, terus sering berantem. Jangan pernah menikah karena berharap, kayaknya kalau aku udah menikah mungkin masalah-masalah kita akan selesai. Enggak, gitu. Karena level masalah di dalam pernikahan itu beda banget sama level masalah pas pacaran. Kayak misalnya soal uang. Kalau pas pacaran mungkin misalnya ya pasangan kalian habit keuangannya tuh kalian nggak suka gitu ya. Kalau pas pacaran mungkin kalian masih bisa ya udahlah gitu, nggak ada sangkut pautnya sama aku. Tapi kalau sudah menikah ya itu akan menjadi rencana bersama kan ya. Itu akan mempengaruhi hidup kalian gitu. Jadi pernikahan itu bisa mendatangkan masalah-masalah baru kalau fondasinya nggak solid gitu. Hidup saya setelah menikah akan menjadi happily ever after kayak Cinderella. Enggak, gitu. Realitanya banyak sekali konflik dan masalah yang muncul setelah menikah. Dan itu memang itu fakta, gitu. Tapi lagi-lagi kalau kalian menikah dengan pasangan yang tepat dan hubungan pernikahannya baik, ya masalah-masalah itu ya udah dihadapi aja bersama-sama gitu. Tapi kalau pasangannya tidak tepat dan hubungannya nggak sehat, ya itu bisa jadi masalah yang sangat amat mengganggu kehidupan kalian gitu. Terakhir, pernikahan yang sehat adalah yang minim konflik. Enggak, jadi konflik itu tuh wajar dan pasti terjadi. Sorry, kepencet. Pasti terjadi karena kita dilahirkan, dibesarkan dengan pola asuh seperti itu, pasangan kita mungkin beda, gitu kan. Keluarganya mungkin beda, selera makannya mungkin beda, cara menata ruangannya, cara menata kamarnya mungkin beda. Yang tadinya udah biasa sendiri-sendiri, sekarang eh, ada orang lain di kamar, udah pasti ada banyak konflik gitu. Jadi konflik itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi ada konflik yang sehat, ada konflik yang nggak sehat. Yang beda adalah cara mengatasinya. Kalau bisa diomongin dengan tenang, nggak ada kekerasan-kekerasan, bisa temuin cari solusi bersama-sama, itu adalah konflik yang sehat. Tapi kalau konfliknya penuh dengan ngambek-ngambekan atau dengan kata-kata kasar gitu ya, kita aja ngerasa nggak aman ada di sebelah pasangan, ya itu pernikahan yang konfliknya nggak sehat. Apa yang harus dilakukan supaya nggak takut menikah? Yang pertama, kenalan lagi dan selesai dengan diri sendiri. Ini mungkin istilah yang teman-teman sering dengar. Tapi intinya bukan sepenuhnya selesai ya. Nggak ada manusia yang benar-benar udah selesai sama dirinya sendiri. Tapi paling tidak kalian berproses gitu. Udah tahu, oh aku ternyata gampang tersinggung kalau disebut soal itu misalnya ya. Oh aku ternyata orangnya tuh kayak gini. Oh ternyata aku tuh kalau lagi sedih aku sukanya diginiin. Oh ternyata aku tuh perlu belajar buat lebih sabar, lebih santai misalnya. Sorry bentar, mau tutup jendela biar nggak terlalu berisik sebentar. Oke, Oke, semoga teman-teman tidak mendengar ya kalau dia aku berisik banget. Sekarang udah jauh lebih baik. Aman kok, Oke, Mbak. Kedengeran. aman ya? Oke, Nah, alhamdulillah. Berarti noise cancellation Zoom-nya bagus. iya, alhamdulillah. Oke, Aman, Mbak. Oke, jadi tadi ya, pertama kenalan dulu sama diri sendiri. Karena kalau enggak, ini mempengaruhi yang kedua, pilih pasangan yang tepat. Kalau kita nggak selesai, kita nggak kenal sama diri sendiri, kita nggak menghadapi masalah-masalah trauma-trauma kita, bisa jadi kita ketemu pasangan yang tidak tepat. Kenapa? Karena otak kita itu suka sama sesuatu yang familiar. Gitu. Bisa jadi nih, misalnya kita ada masalah sama orang tua ya. Ih, aku nggak akan cari pasangan yang sama kayak ayah aku misalnya ya. Tapi kalau kita nggak sadar, kita nggak hadapi traumanya, kemungkinannya sangat besar justru kita ketemu sama pasangan yang polanya mirip. Kenapa? Karena mungkin itu yang bikin kita nyaman gitu. Karena kita udah terbiasa dari kecil misalnya. Sering ditemukan nih orang-orang yang dari kecil terbiasa dengan makian, misalnya dengan kalimat-kalimat kasar gitu tanpa disadari nyamannya mencari pasangan yang kayak gitu juga karena taunya dari kecil tuh kayak gitu ketika ketemu pasangan yang sehat yang dirasain apa bosen gak seru akhirnya nggak bisa bertahan lama hubungannya gitu makanya penting banget kita selesain dulu PR-PR kita terutama yang merasa punya banyak trauma masa kecil gitu ya terus pastikan komunikasi dan cara berkonflik sehat gitu belajar
mengutarakan apa yang ada di pikiran dan perasaan kita, tapi tanpa menyakiti pasangan. Itu namanya komunikasi yang asertif, yang sehat. Yang nggak sehat itu antara dua titik ekstrim, antara agresif, jadi orang yang komunikasinya agresif tuh nggak peduli sama perasaan orang lain. Karena aku bener, jadi aku boleh dong ngomong apa aja, nyakitin. Ya kan aku bener, kamu yang salah. Nah, itu agresif. Ada juga yang pasif. Yang pasif itu di titik ekstrimnya, nggak berani ngomong, people pleaser gitu ya. Akhirnya udah ikutin aja. Jadinya mungkin nih kalau satu agresif, satu pasif, kesannya nggak pernah berantem. Tapi nggak sehat, karena dua-duanya nggak bisa mengutarakan perasaannya dengan nyaman. Gitu. Atau ada juga orang-orang yang pasif agresif. Jadi di depan manis-manis aja komunikasinya ya, ikut-ikutin aja, tapi sebenarnya nggak suka. Terus di belakang dendam misalnya. Ih, dia kemarin gituin aku juga bisa balas gitu. Itu pasif agresif. Itu semua nggak sehat. Yang sehat itu asertif. Bisa disampaikan apa yang kita rasakan, tapi tidak menyakiti pasangan. Tetap menghargai pasangan kita. Gitu ya. Cara berkonflik sehat yang tadi ya, kalau ada masalah nggak berlarut-larut, bisa dibicarakan dengan baik, ketemu solusinya, bisa saling menyampaikan opini masing-masing, itu berarti sehat. Gitu. Terus juga kita perlu realistis. Jadi kita lagi-lagi cek itu fakta atau bukan ketakutan-ketakutan tersebut. Karena faktanya pernikahan memang nggak mungkin sempurna. Tapi harusnya pernikahan itu bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan ketenangan. Gitu. Tapi nggak mungkin sempurna. Nggak ada orang yang misalnya sempurna-sempurnanya couple goals-nya pasti pernah berantem. Gitu. Bahkan kalau ada orang yang nggak pernah berantem nih, misalnya udah nikah 5 tahun, kita nggak pernah berantem sama sekali. Justru saya khawatir gitu. Kalau nggak pernah berantem sama sekali, artinya ada satu pihak yang tidak bisa menyuarakan keinginannya dengan baik. Ngikut-ngikut aja. Yang satu mungkin tadi yang terlalu pasif. Gitu. Dan terakhir tentu persiapkan diri. Jadi kalau misalnya ngerasa kayaknya aku nggak siap nikah deh, kayaknya aku takut buat menikah. Kesimpulannya bukan ya udahlah nggak usah nikah gitu. Tapi kesimpulannya ya ayo siapin dirinya supaya nanti siap ketemu orang yang tepat dan akhirnya bisa bahagia hopefully dengan pernikahannya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya apa aja indikator untuk kesiapan menikah? Gitu. Pertama, kematangan emosional. Tadi ya, udah tahu belum kalau kamu tuh lagi ngerasain apa saat ini? Itu tuh namanya apa? Udah tahu belum kalau lagi kesel sama orang tuh apa yang bisa dilakukan supaya nggak menyakiti orang lain? Udah tahu belum kalau lagi sedih banget gimana caranya supaya bisa lebih bagus gitu moodnya? Apa yang biasanya dilakukan? Itu kematangan emosional. Kesiapan finansial juga itu penting. Ya, tapi bukan berarti tadi kalau mau nikah harus sudah punya rumah dulu, harus sudah punya mobil dulu. Enggak, tapi apa yang sebenarnya penting menurut kalian, yang kalian harus usahakan, yang harus dimiliki, itu juga tetap penting. Karena masalah finansial itu nggak bisa disepelekan, karena kalau ngomongin kesehatan mental ya, stres finansial karena nggak punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, itu salah satu hal yang paling memicu kerentanan kesehatan mental gitu. Jadi kalau stres soal finansial ini bisa mempengaruhi kesehatan mental kita banget gitu. Kalau hubungan suami istri pun masalah finansial adalah salah satu masalah utama yang bisa bikin orang tuh sampai bercerai gitu. Jadi harus disiapin, harus diomongin, harus dibahas sama pasangannya masing-masing gimana kondisi finansialnya dan kecocokan dari cara mengelola keuangan itu juga penting untuk dibicarakan dulu gitu ya. Kesiapan biologis tentu ya, inilah kenapa ada batas usia menikah gitu. Karena kalau kayak dari organ-organ tubuh gitu ya untuk bisa bereproduksi dengan baik tentu ada usia kematangannya. Gitu. Secara perkembangan otak pun gitu kalau dari teori neuropsikologi gitu ya, orang itu sudah sepenuhnya matang berkembang otaknya di usia pertengahan 20 tahun sebenarnya. 20 tahunan, 23, 24 gitu kurang lebih. Memang beda-beda kematangan setiap orang. Tapi general itu di usia segitu. Makanya nikah itu bukan soal cepet-cepetan, tapi siap-siapan. Yang udah siap, udah matang, udah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, ya silahkan. Tapi kalau belum, selesain dulu PR-PR pribadinya. Gitu ya. Siapan untuk berkomitmen jangka panjang juga. Kalau masih gampang bosenan, masih gampang kayak, misalnya nih, ketemu satu masalah, udah males nyerah. Atau lari dari masalah gitu.
tiap ada masalah tuh malah lari, bukan diselesain, malah misalnya larinya ke games, larinya ke alkohol, misalnya ya, larinya ke ya udah pergi aja gitu nggak diselesain masalahnya. Yakin mau nikah yang komitmennya puluhan tahun gitu, diselesain dulu PR-nya. Kemampuan mengelola konflik, kalau ada masalah nggak usah sama pasangan deh, sama orang tua, sama adik, sama kakak, gimana cara ngelolanya, udah sehat atau belum. Dan yang terakhir juga yang nggak kalah penting adalah kemandirian pribadi gitu. Udah bisa belum ngambil keputusan sendiri? Udah bisa belum bikin happy diri sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain? Udah bisa belum memutuskan mau beli apa, menabung gitu sendiri? Kalau mau nikah harus selesai dulu gitu. Karena kalau enggak, kita nanti tergantung banget sama pasangan dan relasinya jadi nggak sehat. Ya, oke. Beberapa pertanyaan reflektif sebelum memutuskan untuk menikah. Yang pertama, buat apa nikahnya? Tujuannya apa? Kenapa sekarang? Jangan menikah cuman buat jadi pelarian dari masalah dia. Atau kayak, ih aku gak suka sama keluargaku, aku nikah aja deh supaya aku bisa keluar dari rumah. Kalau menikahnya dengan orang yang gak tepat, sama aja gitu. Sama aja kita malah masuk ke kandang macan gitu, sama aja. Terus kedua, apa kompromi yang harus dilakukan dan kebebasan yang akan hilang setelah menikah? Ini perlu direnungkan juga. Misalnya teman-teman masih punya mimpi-mimpi besar nggak? Yang kayaknya kalau nikah tuh kayaknya kemungkinan tercapainya jadi jauh lebih kecil misalnya. Itu yang berarti perlu disiapkan. Rela nggak? Kalau nggak rela berarti dikejar dulu nggak apa-apa. Gitu. Tapi siapa tahu ketemu pasangan yang bisa mendukung mimpi tersebut. Kalau kayak gitu kan nggak masalah. Tapi ini perlu dipikirin ya, terutama untuk perempuan. Karena mau nggak mau tidak bisa dipungkiri secara sosial perempuan pasti lebih banyak beradaptasi setelah menikah gitu. Jadi ada yang akan terkompromikan nggak di balik keputusan untuk menikah tersebut? Udah siap belum? Ya, kalaupun ternyata harus direlakan nggak apa-apa, tapi statusnya sadar. Jadi bukan gini, ya nih aku terpaksa resign karena disuruh sama suamiku. Itu nggak sehat. Tapi aku memilih untuk resign karena setelah berdiskusi sama suami, kayaknya itu yang paling tepat. Nah itu boleh. Kebayang ya bedanya ya. Kalau gitu sadar dan nanti akhirnya insya Allah mengurangi penyesalan-penyesalan yang nanti mungkin akan terjadi. Gitu. Yang ketiga, bayangkan keluarga seperti apa yang akan dibangun. Pengen punya anak yang kayak gimana, pengen punya keluarga yang seperti apa. Itu juga akan membantu kita memilih profil pasangan yang tepat. Jadi nggak salah pilih. Pengennya anaknya yang kayak gimana, milih pasangannya yang kayak gitu. Kan nggak cocok. Gitu. Jadi bayangin kalau milih pasangan, bayangin aja kalau orang tersebut sifat-sifatnya ditiru sama anak kita, kita happy nggak? Kalau iya ya berarti bagus. Kalau enggak ya berarti jangan nikah sama orang itu. Ya. Ini yang terakhir yang tadi ya, udah selesai sama diri sendiri, kemandiriannya udah belum. Kalau belum bisa ngurus diri sendiri, jangan nikah. Jangan nikah dengan niat biar bisa diurusin sama orang lain. Itu pasti hubungan pernikahan yang gak sehat. Gitu. Oke, ini beberapa hal yang bisa membantu untuk untuk mengenal diri sendiri. Eh, Kenalan lagi sama mimpi-mimpi, apa sih yang jadi prioritas saat ini, apa tujuan hidup saya, gitu ya. Terus tadi soal finansial, sekarang tuh gimana sih kapasitas finansial saya, apakah saya bisa mengelola uang dengan baik atau enggak. Kalau enggak, berarti itu perlu nanti porsinya mungkin di pasangan gitu ya, si pengelolaan keuangannya. Tapi kita perlu sadar dulu gitu. Terus secara emosi, apa yang suka jadi trigger, apa yang saya nggak suka, apa yang saya harapkan, itu penting banget juga buat kita kenal. Bagaimana cara mengelola emosi, karena ini suka beda. Misalnya yang satu pengennya kalau lagi marah, pasangannya bantu menenangkan. Yang satu lagi kalau lagi marah, pengennya didiemin aja, bener-bener didiemin dulu, dikasih waktu, nanti bisa diobrolin lagi. Gitu. Nah, kita harus tahu dan tahu juga pasangan kita itu caranya kayak gimana, biar nggak bentrok. Ya. Terus mungkin ini teman-teman udah tahu soal love language gitu ya, ada yang namanya love language. Apa yang kita gunakan, apa cara yang kita gunakan untuk menunjukkan perhatian kita ke orang lain gitu. Ntar ya, saya mau disable coret-coretnya dulu karena gemes. Oke. Em, ini suka beda. Misalnya kita kita mungkin mengungkapkan secara verbal. Kita pengen banget pasangan kita tuh juga menunjukkan secara verbal. Kata pasangan kita itu love language-nya act of service. Dia orangnya suka banget membantu. Jadi ketika pasangan kita banyak membantu tapi nggak pernah chat romantis, itu bukan berarti dia nggak sayang sama kita, tapi cara menyampaikan sayangnya berbeda.
dan itu bisa dikomunikasikan kalau memang teman-teman mengharapkan bentuk yang berbeda, gitu ya. Terus kriteria pasangan seperti apa yang saya butuhkan? Butuhkan ya, bukan inginkan ya. Ya, jadi ini perenungan yang penting supaya nggak salah pilih. Terus siapa pasangan yang jadi role model saya? Ini juga penting. Siapa sih yang jadi role model supaya milihnya juga tepat gitu. Ada nggak gambarannya? Gitu. Pengen seperti seperti pasangan yang seperti itu ya berarti mencarinya juga yang cocok. Karena gini, ini menarik. Saya punya klien yang laki-laki tapi pengennya tuh punya pasangan yang alpha woman gitu. Lalu ketemu sama pasangan yang sangat penurut, sangat suportif, sangat perhatian. Buat laki-laki lain, itu mungkin kayak kayak mimpi gitu. Punya pasangan yang kayak gitu tuh, wah impian banget. Tapi buat dia, bukan itu yang dia cari. Karena dia pengennya pasangan yang tipe yang dua-duanya tuh karir gitu. Bukan yang bukan yang satu sukses, yang satu mendukung dari rumah gitu misalnya. Itu tuh pilihan. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Itu pilihan. Supaya bisa ketemu sama pasangan yang tepat, kita perlu jujur sama diri sendiri. Aku butuhnya orang yang seperti apa gitu ya. Terus apakah ada pengalaman buruk ini trauma-trauma ya? Apakah masih ada trauma yang belum terselesaikan dengan baik dan perlu diselesaikan dulu, diproses dulu sebelum menambahkan stresor baru. Karena semua perubahan dalam hidup itu nanti jadi sumber stres. Meskipun perubahan yang menyenangkan. Dari single jadi menikah, dari menikah punya anak, dari staff naik level, itu tuh adalah transisi-transisi hidup yang menyenangkan, tapi juga pasti mendatangkan stres. Jadi jangan nambahin stresor dulu sebelum kalian sudah tenang dengan hidup yang sekarang. Gitu. Oke, terakhir, salah satu hal yang bisa dilakukan juga untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan adalah melakukan konseling pranikah dengan psikolog. Gitu. Konseling pranikah ini bentuknya macam-macam. Kalau yang biasanya saya lakukan itu ada sesi individualnya dulu, lalu ada sesi bersama pasangan. Jadi kenapa ini bermanfaat? Nah, konseling pranikah bisa menjadi ruang aman dan netral untuk mendiskusikan hal-hal sensitif terkait persiapan pernikahan. Mungkin ada topik-topik yang kalau diomongin berdua doang, jadinya berantem atau nggak enak. Misalnya ngomongin orang tua pasangan gitu ya, aduh nggak enak nih kalau disampaikan, tapi kok aku nggak serap misalnya. Nah kalau di ruang konseling jadi lebih aman buat disampaikan dan bisa ada fasilitatornya kan ya, supaya diskusinya itu sehat. Terus juga mungkin bisa tahu hal-hal yang mungkin dapat memicu konflik nantinya, potensi-potensi konfliknya nanti apa gitu. Bisa belajar juga meningkatkan keterampilan komunikasi dan keterampilan mengatasi konflik, akan diajarkan gimana cara ngomong yang lebih baik supaya pasangannya bisa menerima pesan tersebut dengan tenang gitu. Bisa juga untuk saling mengenal dengan lebih baik karena kan mendengar mendengar ceritanya masing-masing gitu ya kan psikolog pasti punya pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat kita juga mengenal pasangan dan mengenal diri sendiri dengan lebih baik dan tentu bikin perencanaan bersama terkait pernikahan. Nah tadi ada topik-topik yang suka dianggap tabu gitu buat dibahas sebelum nikah misalnya ngomongin uang gitu ya aduh masa aku ngomongin ini sih padahal itu penting bukan karena matre tapi karena mau bikin planning kan kalau mau bikin rencana kita harus tahu dulu ya kondisinya seperti apa gitu jadi boleh banget ini dilakukan untuk teman-teman yang nanti berencana untuk menikah gitu ya sekian dulu dari saya kita lanjutkan diskusi aja tapi sekali lagi pernikahan itu adalah satu-satunya cara untuk kita memilih keluarga kita sendiri. Jadi kalau milihnya tepat, insya Allah akan berdampak positif nanti di jangka panjang. Terima kasih banyak. Semoga ini ya bermanfaat ya. Oke, alhamdulillah akhirnya sudah selesai yang disampaikan oleh Mbak Faras. Mbak Faras ini tertarik untuk diskusi dulu ya, Mbak kita ya. Untuk buka sesi Q&A-nya mungkin ya, Mbak Faras, boleh? Iya, oke. Nah, teman-teman tadi udah disampaikan oleh Mbak Faras sedetail dan semenarik mungkin dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Tentunya di chat ini sudah banyak nih Mbak yang bertanya dan sudah ada yang raise hand juga. Jadi kita mungkin utamakan dulu yang raise hand tadi ya. Untuk Kak Faula, boleh open mic dan open videonya, bisa langsung tanyakan atau mungkin mau cerita sesuatu, boleh silakan. Assalamualaikum. Maaf ya, nggak bisa open kamera karena nggak memungkinkan. Nama saya Paula. Sebelumnya izin bertanya,
kalau secara psikologi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengenal calon pasangan kita sebelum memutuskan untuk menikah? Dan sejauh mana kita harus jujur kepada calon pasangan kita? Misalnya karena kita kan sebagai perempuan biasanya dikejar umur, jadi takutnya terlalu terburu-buru atau bagaimana. Itu kejujuran kita dan kejujuran yang kita harapkan dari calon pasangan kita itu harus sejauh mana kejujuran yang ditanyakan. Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja. Ya, boleh Mbak Karas kalau Langsung ya. ini langsung aja. Oke. Saya pernah baca riset yang bilang kalau sebaiknya tuh udah kenal minimal 2 tahun biar nggak menikah di saat lagi kelepek-kelepek gitu. Tapi menurut saya riset tersebut tidak perlu diartikan saklek. Belum 2 tahun, nggak boleh nikah dulu. Enggak, karena faktanya, ini mungkin saya mau share ya, saya tuh menikah dulu pakai jalur taruh. Kenalnya berapa lama? Kayak nggak nyampe 6 bulan, habis itu nikah gitu. Coba. Jadi menurut saya bukan soal berapa lamanya, bukan soal kenal berapa lama. Ada nggak pasangan yang udah kenal 10 tahun terus 10 bulan menikah cerai? Ada. Gitu. Kenapa? Karena nggak benar-benar mengenal pasangannya. Jadi menurut saya bukan soal durasi, tapi kualitas gitu. Apakah sudah sama-sama terbuka? Apakah udah sama-sama ngomongin hal-hal yang memang perlu dibicarakan? Tadi ya, misalnya topik finansial, topik keluarga, topik agama, dan lain-lain ke topik emosi gitu misalnya. Kalau itu kita udah merasa cukup mengenal pasangan kita dan sudah tahu, sudah yakin bagaimana cara dia mengelola emosi, itu menurut saya minimal itu dulu udah tahu, insya Allah udah bisa gitu. Dan kenal juga, misalnya udah ngelihat interaksi sama keluarganya gitu ya. Udah banyak data, udah banyak referensi, kita udah yakin kalau oh kayaknya dia itu memang sesuai dengan apa yang dia katakan, apa yang dia ceritakan. Udah kenal sama temen, sama keluarga, ya kayaknya bener gitu. Dan udah siap menerima kekurangan dan kelebihannya, ya insya Allah nggak apa-apa. Ya, gitu. Terus tadi pertanyaan keduanya harus seberapa terbuka. Kalau saya selalu menyarankan harus selalu terbuka sama pasangan sebelum nikah. Kecuali ngomongin aib masa lalu yang tidak akan diulang lagi. Itu udah tahu itu aib kita udah komitmen gak akan melakukan itu lagi. Ya udah, itu nggak apa-apa ditutup, nggak usah di bring up lagi tuh nggak apa-apa. Gitu. Tapi untuk hal-hal yang masih ongoing dan kalian tahu kayak, misalnya, kalau aku dulu yang aku kasih tahu ke suamiku waktu itu adalah aku orangnya berantakan banget, kamarku selalu berantakan gitu. Justru aku kasih tahu kenapa. Kalau emang nggak mau ya nggak usah gitu. Kalau emang nggak mau daripada nanti berantem, mendingan nggak usah. Jadi hal-hal yang menurut kalian jadi insecurity kalian takut pasangan nggak bisa terima itu, justru menurutku itu yang perlu ditanyakan sebelum menikah. Karena kalau ternyata pasangan kalian menerima itu, ya kalian akan jauh lebih tenang kan ya. Karena ngerasa nyembunyiin sesuatu tuh nggak nyaman banget pasti gitu. Dan ketika pasangan kalian menerima, kalian juga akan merasa diterima dan hopefully relasinya jadi lebih sehat. Gitu ya. Oke, wah Masya Allah, inspiratif sekali jawabannya. Singkat Terima padat dan kasih. Kak Paula. Gimana, sudah terjawab? Sudah, terima kasih Kak. Oke. Selanjutnya, mungkin udah ada yang bertanya di kolom chat dan berkaitan tadi dengan jawaban dari Mbak Faras nih. Dari Diki Ardiansyah, tentang ta'aruf Mbak. Dia tanya. Nah, ini mungkin boleh untuk Kak Diki Ardiansyah, boleh open mic dan open videonya mungkin kalau bisa. Silahkan. Ya, halo. Bisa kedengeran, Kak? Kedengeran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perkenalkan nama saya Diki Ardiansyah. Saya dari Lombok, begitu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana konsep ta'aruf itu terkait dengan pembahasan yang sekarang ini, Kak. Kan ta'aruf itu belum bisa mengenal orang yang kita pengen nikah itu lebih jauh, bahkan komunikasinya juga belum, untuk saling mengenal hanya sebatas nama, dan juga mungkin ada yang beberapa jam ta'aruf itu langsung akad. Itu bagaimana nanti untuk kedepannya untuk Oke, terima kasih pernikahannya itu, pertanyaannya Kak? Mas Iya. Diki. Oke, Iya. taaruf atau enggak tuh menurut saya cuma metode. Tapi kalau mengenal pasangan harus. Jadi kalau tadi taaruf cuma kenal berapa jam terus nikah, saya yakin gak benar-benar kenal.
gitu. Itu mungkin lebih pakai emosi gitu ya, udah mungkin udah suka, udah naksir secara fisik misalnya. Karena kalau mengenal orang lain tuh nggak mungkin lah cuma 3 jam terus kita udah kenal semuanya gitu misalnya. Jadi proses mengenalnya yang harus diperhatikan. Ta'aruf nggak tahu kemampuan komunikasinya gimana, itu berarti proses ta'arufnya salah menurut saya. Kalau ta'aruf pun tetap harus ngobrol, jangan cuman tukeran CV terus nikah, enggak. Tetap ada step-step yang harus dilalui, ngobrol meskipun didampingi mungkin ngobrolnya, tapi harus ngobrol. Nggak boleh kita diem-dieman doang, orang lain yang mewakili. Kita nggak tahu dia orangnya seperti apa. Tetap harus ketemu sama keluarga masing-masing supaya tahu dan nyaman. Karena menikah, apalagi di Indonesia, kita nggak cuma nikahin satu orang, tapi kita juga menikahi keluarga besarnya. Paling nggak keluarga intinya. Harus tahu keluarganya seperti apa. Mungkin juga perlu ketemu sama temen, misalnya sama temennya, atau paling nggak nanya-nanya informasi kalau punya mutual friends, gitu. Jadi jangan sampai niatnya ta'aruf, tapi akhirnya eh, bener-bener kayak cap cip cup terus udah gitu ya, nggak boleh juga kan, kita tetap perlu berikhtiar ya menemukan pasangan yang terbaik untuk kita, tapi kalau ta'aruf itu ya metodenya aja yang dijaga supaya nggak jadi sumber keburukan gitu, tapi tetap proses kenalannya tetap harus maksimal, karena kan nggak, kalau kalau kita salah milih kerjaan kita masih bisa resign, kalau kita salah milih pasangan kan jauh lebih kompleks ya, pasti nggak ada yang mau berpisah. Itu ya. Oke, gimana Kak Diki? Apakah sudah terjawab? Bisa izin sedikit untuk menanggapi, Kak. Oke, boleh. Berarti misalkan kalau kita agak sedikit ini kesampingkan sedikit untuk taruhnya, berarti kalau perjodohan itu kan soalnya kan kami juga dari kalangan pesantren ini, yang Mhm. kami tahu tentang ta'aruf itu ngobrolnya hanya sebatas keluarga begitu. Kita di Oke. apa namanya disampaikan itu obrolan kita nanti. Ya. Jadi untuk saling mengenalnya itu juga belum, dan juga bahkan ada yang dijodohkan sama Oke. ustadznya saking takzimnya begitu sama beliau. Jadi kita mau nggak mau, kalau nggak mau jadi malu nanti, kita suul adab jadinya nanti kalau nggak mau sama apa namanya dijodohkan gitu sama ustadznya Ya. atau sama kiainya gitu. Oke. Yap. Itu mungkin lebih kayak budaya, Mas. Ini mungkin pertanyaan yang boleh nanti ditanyakan ke ustadz lain ya sebagai referensi tambahan. Tapi setahu saya bahkan dari segi agama zaman dulu pun kalau mau menikah tuh ya diketemuin, bahkan boleh melihat pasangannya dulu gitu ya. Karena kan mau memilih gitu. Jadi kalau saya tidak setuju menikah cuman percaya 100%, ya boleh percaya misalnya dikenalin sama orang tua atau sama ustadz. Boleh, tapi tetap kita kita pertimbangkan dulu karena kan pada akhirnya nanti kalau misalnya nih nikah ternyata ada masalah pernikahan gitu ya, dan ternyata benar-benar nggak cocok sama pasangannya. Kan ustadznya nggak bisa ngapa-ngapain ya, kan kita sendiri yang menjalani gitu. Jadi tetap perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, udah tahu indikator-indikatornya apa supaya nggak salah pilih gitu. Menurut saya sih itu sesuatu yang sangat wajar. Tentu kriteria-kriterianya kan juga di disesuaikan dengan value masing-masing. Kalau memang mau cari yang dari segi agama oke ya itu jadi kriteria juga gitu ya. Oke, gimana Kak Diki? Sudah terjawab lagi? Oke, Kak, terima kasih banyak sudah. Oke, sama-sama. Nah, mungkin sekarang pertanyaan terakhir ya Mbak ya dari chat, dari biar adil nih. Ada juga kan yang nanya Mm, dari mm. chat ya. Di sini mungkin yang akan ditanyakan adalah eh, katanya izin bertanya Kak, apakah sebuah kecocokan yang menjadi tolak ukur menuju ke jenjang pernikahan? Ini juga saya rangkum karena tadi beberapa relate juga gitu bertanya tentang, ada yang bertanya tentang keluarganya yang toksik juga. Gimana? Mhm. Juga, Oke. gimana kalau punya Em, gitu? iya. Mungkin kan pas. Apakah sebuah kecocokan yang menjadi tolak ukur? Cocok itu kadang-kadang sangat subjektif dan kadang-kadang kita kan nggak, kita kan pasti lebih nyaman sama orang yang sama ya pemikirannya sama kita gitu ya, preferensinya sama. Tapi kadang-kadang ternyata bukan itu orang yang kita butuhkan gitu. Jadi
menurutku perlu sangat objektif gitu kalau lagi menilai pasangan. Kalau nggak cocok, tapi nggak cocok tuh dalam hal apa gitu misalnya ya. Kalau misalnya punya preferensi hobi yang berbeda, kepribadiannya beda, yang satu extrovert, yang satu introvert, tapi masih punya topik-topik cocok untuk dibicarakan, masih ngerasa nyambung, ngerasa diterima, itu nggak apa-apa gitu. Jadi yang lebih penting tuh bukan kecocokan menurut saya, tapi tadi kualitas hubungannya gimana. Apakah bisa nyambung ngobrol. Bayangin ya kalau nikah itu pasangan kita tuh akan jadi orang yang paling sering jadi teman ngobrol kita mau nggak mau gitu. Pulang ke rumah yang ngobrolnya sama pasangan. Jadi itu juga itu juga penting gitu. Nyambung nggak? Mungkin nggak 100% nyambung, tapi ada nggak topik-topik yang sama-sama disukai? Tapi ini enggak, kalaupun topiknya nggak nyambung, apakah orangnya bisa mendengarkan dan bisa memberi respons yang baik? Nah, itu tetap perlu diakses. Itu. Oke, jadi harus objektif ya Mbak ya. Selain memang karena kecocokan itu kan nggak bisa kalau kita cuman ini subjektif aja gitu ya. Oke, Ya. jadi dari chat semoga terjawab. Nah sekarang mungkin terakhir dari Rina Indriani. Boleh di open mic-nya, langsung tanyakan aja. Ini mungkin untuk orang terakhir ya. Oh, Bismillah. Ada suaranya? Ada? Oke. Ada, boleh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf Bu, saya mau bertanya. Sebelumnya saya ini apa sih single mom, cerai karena KDRT sudah 5 tahun. Anak saya usianya sekarang 6 tahun. Terus eh, jadi ada teman SMP saya yang kita sudah dekat, yang dia selalu nemenin anak saya. Tapi eh, apa sih? Saya agak malu gitu ya untuk menikah lagi, menerima lagi. Meskipun kita udah kenal 20 tahun bersahabat sejak SMP. Rasanya tidak berani gitu Bu untuk membuka menata hati baru. Mohon sarannya Bu. Oke, kekhawatiran Kasih. yang sangat wajar ya. Kenapa cemas buat menikah lagi? Cemas itu sebenarnya adalah emosi yang dikasih sama Allah supaya kita waspada. Kalau kita nggak pernah cemas, kita akan melakukan kesalahan berulang kali, mengalami peristiwa traumatis berkali-kali. Jadi kecemasan itu sebenarnya sesuatu yang netral gitu. Tapi yang nggak boleh terjadi adalah kecemasan tersebut kita jadikan salah satu-satunya indikator buat mengambil keputusan gitu. Nggak mau soalnya aku cemas gitu. Yang perlu dilakukan adalah kenalan lagi-lagi ya, kenalan lagi sama perasaan cemasnya, apa yang dicemaskan, dan apakah itu ada di calon yang sekarang. Misalnya, aduh cemas aku takut di KDRT-in lagi, dinilai aja secara objektif gitu. Apakah sosok yang sekarang itu banyak kemiripan sifatnya dengan mantan pasangan yang waktu itu melakukan KDRT? Itu jangan-jangan orang yang berbeda. Orang yang KDRT itu biasanya ada beberapa indikator-indikator yang mungkin kelihatan. Meskipun ada aja mungkin yang nggak kelihatan ya, tapi biasanya tendensinya itu nggak menghargai pasangannya. Jadi kelihatan dari cara kalau kita lagi ngobrol tuh dia menghargai pendapat kita atau enggak. Terus cara dia mengatasi emosi sehari-hari gimana. Kalau bagaimana dia memperlakukan orang-orang lain yang mungkin misalnya memperlakukan pelayan kayak gitu-gitu tuh itu penting buat diperhatikan. Itu bagaimana kalau kita tuh nggak setuju sama dia, harus kita sampaikan tuh dia gimana responnya? Apakah dia tersinggung? Apakah dia pernah nyebut mengeluarkan kata-kata kasar di sebelah kita? Tuh, nah, itu beberapa indikator yang bisa diperhatikan. Itu contohnya aja. Kalau ada kecemasan dengan topik lain, silahkan dieksplorasi kayak gitu. Tapi saran saya buat Mbak Rina, coba konseling dengan psikolog supaya tadi kecemasan-kecemasannya bisa dibantu dieksplor secara objektif gitu ya. Dan boleh juga nanti kalau misalnya memutuskan untuk lanjut, lakukanlah konseling pranikah supaya pasangannya juga bisa diajak berdiskusi bareng dan tahu juga tentang isu-isu yang dirasakan. Jadi bisa terkomunikasikan dengan baik gitu ya. Intinya jangan sampai karena cemas, karena masa lalu akhirnya menghambat kita untuk bahagia di masa yang sekarang ini. Kan perlu, masih panjang gitu ya. Kemarin mungkin mengalami kegagalan, terus nggak nyamannya beberapa tahun gitu. Tapi kan hidupnya insya Allah masih lebih panjang gitu. Jangan sampai nestapa gitu seumur hidup. Oke, gimana?
Mbak Rina udah terjawab? Halo? Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Nah, Mbak Karas, boleh satu pertanyaan lagi mungkin terkait dengan Boleh, boleh. konseling pranikah ya, karena ini ada pertanyaan yang menyangkut itu dan mungkin bisa jadi bekal yang cukup nih buat teman-teman. Katanya mau nanya, kira-kira berapa lama sebelum pernikahan baiknya untuk pergi ke konseling pernikahan? Terus rata-rata berapa banyak sesikah konseling yang harus dilakukan sampai akhirnya pasangan bisa dikatakan lulus gitu ya? Oke, mungkin ini berbeda setiap psikolog, setiap biro mungkin punya program yang berbeda-beda, tapi secara umum konseling pernikahan itu bukan lulus nggak lulus sih, gitu ya. Jadi cuma terserah mau satu sesi, mau dua sesi, mau tiga sesi, lebih ke pilihan teman-teman aja. Kecuali lagi ada konflik, misalnya lagi ada konflik yang ongoing, yaitu mungkin sesinya butuh lebih banyak gitu. Jadi mungkin beda sama konseling kayak di agama Kristen itu suka ada konseling pastoral gitu ya. Nah itu mungkin outputnya lulus nggak lulus. Tapi kalau konseling dengan psikolog, sejauh yang saya tahu sih bukan lulus atau nggak lulus. Tapi ya dikasih tahu aja. Misalnya oke, kalaupun jadi nggak mungkin misalnya konseling terus ujung-ujungnya psikolognya bilang, aduh udah deh nggak usah nikah dulu deh gitu. Itu rasanya tidak mungkin. Tapi yang bisa dikasih tahu adalah PR-nya gitu. Oke, kalau memang memutuskan untuk menikah, ini tuh PR yang harus dilakukan, ini yang harus dipelajari, ini yang harus disiapin karena ada isu-isu ini. Lebih kayak gitu. Dan boleh berapa bulan sebelum menikah, bebas juga menurutku. Pokoknya kalau ngerasa butuh teman untuk ngobrol sama pasangan dengan lebih serius gitu ya, itu bisa dilakukan. Tapi ya jangan, mungkin nggak mepet-mepet banget ya, jangan kayak hamin seminggu gitu. Teman-teman juga lagi stres mungkin nyiapin acara beberapa minggu lah maksimal, supaya lebih optimal gitu. Oke. Jadi nggak ada rules baku banget sebenarnya kalau mau melakukan konseling Ya, pranikah dengan psikolog ya Mbak Karas ya. ya, Iya gitu. Agak kalau dengan psikolog biasanya lebih fleksibel sebenarnya ya Mbak ya. Gitu. betul. Yang penting memang keinginan besar dan kemauan dari setiap masing-masing pasangannya ya untuk Mm-mm. melakukan konseling pranikah itu sendiri. Oke, Mbak Karas banyak yang nanya dari tadi katanya nanti materi di PPT-nya boleh dibagikankah atau boleh diminta enggak Ya, katanya. oke Bu, untuk teman-teman yang merasa butuh materinya nanti boleh menghubungi teman-teman panitia ya. Oke, itu katanya nanti kata Mbak Paras boleh nanti akan di-share mungkin ya Mbak Paras ya dari Ya. Rumah Cahaya Officialnya. Oke, nah apakah masih ada waktu Mbak Paras atau mungkin cukup sekian kali ya karena kan waktunya kita selama 60 menit ya Mbak Paras ya. Yap, Gitu. boleh. Mungkin saya taruh, saya mau screening sebentar ada yang bisa dijawab dengan cepat atau tidak. Oke, Eh, boleh. iya, tapi intinya gini ya teman-teman. Kan tadi ada banyak yang nanya kayak gini, pasanganku toksik bisa apa enggak? Nah, Kalau nggak itu Mbak, direstuin sama orang tua bisa apa enggak? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin umum emang ya. nggak bisa dijawab dengan cepat ya, karena tergantung konteks. Tapi lagi-lagi, kalau misalnya nih, tadi yang soal orang tua deh, mungkin saya mau jawab. Kalau nggak direstui sama orang tua, kita perlu cari tahu nggak direstuinya kenapa. Kalau untuk hal-hal yang menurut kita nggak penting, misalnya apa kayak suku atau malah mungkin bukan suku tapi tempat tinggal atau sesuatu yang kita udah tahu konsekuensinya dengan sadar gitu terus menurut kita tuh nggak penting-penting banget ya berarti masih bisa diperjuangkan. Tapi kalau alasan orang tua itu masuk akal, please didengerin juga. Jangan sampai kita namanya juga orang lagi jatuh cinta ya, suka nggak logis gitu. Misalnya orang tua mengkhawatirkan soal pendapatan misalnya terus kita kayak apa kok aku bisa kan aku cinta nggak apa-apa misalnya nggak ada uang tuh nggak apa-apa misalnya mungkin nanti di fase hidup yang lain itu akan disesali tuh pernyataan tadi gitu jadi kalau menurut kalian menurut menurut kalian sendiri apa yang dikhawatirkan sama orang tua itu sebenarnya banyak benernya paling tidak yang perlu dilakukan adalah tanya mungkin pendapat orang lain yang objektif gitu ya ke teman yang sudah lama menikah misalnya ke senior, ke kakak, ke tante, pokoknya cari referensi lain, baca, tanya psikolog, gitu, ya, tanya ke ustadz, pokoknya cari sumber referensi lain. Kalau ternyata bener kok kalian nggak perlu khawatir ya silakan diusahakan. Tapi kalau iya ya kok kayaknya semua orang komentarin soal itu, jangan-jangan kita yang bias. Ya, itu bisa jadi salah satu indikator untuk menentukan memilih pasangan sehat atau tidak. Pokoknya dengerin omongan orang-orang yang sayang sama kalian.
gitu. Kalau kalian tahu mereka punya itikat yang baik, dengerin. Kalau kalian nggak setuju diajak ngobrol gitu. Jangan cuman disepelekan, karena sebenarnya sering saya juga menemukan kasus-kasus orang yang hubungannya nggak sehat dan berakhir, terus baru deh orang-orang dia bilang gitu, oh sebenarnya aku dulu pas mau mau nikah juga banyak yang nggak setuju sih Mbak, dari temanku dan dari orang tuaku, kayak gitu. Jadi didengerin ya kalau memang kita tahu orang-orang itu sayang sama kita. Oke, itu aja mungkin yang terakhir mau menutup sedikit. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga sesi hari ini tidak menambah ketakutannya teman-teman untuk menikah, tapi justru jadi lebih kebayang apa aja yang perlu saya persiapkan supaya pernikahannya tidak jadi menakutkan. Karena itu ya, idealnya pernikahan itu memberikan keamanan, kenyamanan, dan membantu kita untuk bertumbuh. Kalau tidak sehat, baru deh pernikahan itu jadi sesuatu yang bisa jadi sumber stres terbesar dalam hidup kita. Oke, Masya Allah, hari ini daging semua isinya nih tentang pernikahan. Benar-benar jelas sekali, Mbak Farah, saya aja yang jadi host benar-benar banyak belajar juga gitu. Jadi mungkin izin untuk menyimpulkan sedikit ya, Mbak Faras ya, bahwa dari semua yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Faras tentang gimana sih rasa ketakutan-ketakutan untuk menikah, terus indikatornya, bagaimana tadi Mbak Faras juga sudah menjawab pertanyaan, barangkali kalau yang bisa disimpulkan terakhir, eh, untuk menikah itu tentu kita harus menyelesaikan diri kita sendiri dulu ya Mbak ya. Untuk menyelesaikan diri kita sendiri dulu, bagaimana melihat, mengenali diri kita lebih dalam lagi, bukan hanya luarannya aja, tapi dari dalamnya gitu. Apakah ada pengalaman masa lalu yang belum selesai, atau apakah belum kenal juga sebenarnya dengan jati diri atau pribadi sendiri gitu, sehingga uh, tangani dulu diri sendiri sebelum kita menyalahkan lingkungan, menyalahkan pasangan, ataupun menyalahkan keluarga pasangan barangkali gitu. Jadi sebelum lebih jauh, mungkin ada juga tata caranya gimana untuk mengenali itu. Entah itu kalian belajar lebih banyak gitu kan, datang ke psikolog tadi, atau mungkin lebih menarik lagi diri sendiri itu seperti apa. Itu mungkin ya, Mbak Faras ya. Oke, untuk sesi webinar malam ini, Alhamdulillah sudah terlaksana. Terima kasih banyak dari Rumah Cahaya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Faras atas materi yang sudah disampaikan. Barangkali dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak juga untuk semua teman-teman, Bapak, Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga kita bisa ketemu di Jumat malam lain-lainnya. Kalau gitu dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Aca dan Mbak Paras untuk pemaparan dan diskusi yang luar biasa nih, sehingga kita bisa dapat banyak ilmu gitu kan, bagaimana sih gitu kan mempersiapkan pernikahan, gimana sih biar pernikahan itu tidak menyeramkan gitu. Nah, terima kasih juga buat peserta yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mila, Mbak Kaina. Terima kasih. Terima kasih, Faras. Terima kasih.